Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, ada dua relawan Presiden Jokowi yang ada di hadapan saya ingin mewawancarainya, termasuk juga soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Ada Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman, dan ada relawan yang baru namanya Jokpro, Jokowi Prabowo, Bung Kodari. Bung Noel, Bung Kodari, sehat selalu. Alhamdulillah, Bung Aiman. Salam buat Pak Kodari. Oh iya, ada salamnya tuh, saya lihat Jokpro. Gimana salamnya, Bung Kodari? Oh gitu. Ini. Wah, Salam tiga. Oke. Persatuan Indonesia. 3 periode. Ini relawan baru. Oh, itu 3 periode artinya ya? Luar biasa. Sebelum saya ke 3 periode, Salam Bung Kodari. tolak 3 periode. Oh, tolak 3 periode. Tapi saya sebelum bicara soal itu, saya ingin ke Bung Kodari dulu. Bung Kodari, Anda kan dikenal sebagai pollster ya, lembaga survei, pimpinan lembaga survei, pro demokrasi. Kok tiba-tiba belok? Siapa sih promotor? Jangan-jangan ada yang biayain, ada investor politiknya. Boleh nggak saya katakan itu? Ya, jangan underestimate Kodari. Kodari itu peneliti sekaligus pengusaha juga. Jadi nggak ada investor politik. Anda membantah itu. Ini semua murni dari nurani Anda semua nih, relawan Jokpro. Iya, saya sendiri dan saya punya keyakinan Anda bahwa sendiri, apa yang saya sampaikan saya sendiri. Dan ternyata saya benar, kan gitu kan. Misalnya benar di mana nih? Ketua Umum Jokpro 2024 itu sebelumnya saya nggak kenal, dia menghubungi saya gitu. Dia bilang, Bung Kodari, kami punya komunitas pendukung Pak Jokowi gitu ya, namanya Cabai Rawit begitu. Nah kemudian ya saya diundang diskusi mereka gitu, saya ceritakan dan komunitas ini terbentuk ya salah satunya begitu. Oke. Jadi berapa banyak sekarang komunitas itu? kalau saya nggak tahu persis ya, karena ini terus berjalan ya, tapi paling tidak rasanya separuh provinsi sudah. Separuh Indonesia? Separuh Indonesia sudah? Iya, seluruh Indonesia. Oke. Ya, seluruh Indonesia. Begitu. Meskipun Pak Jokowi sudah menolak, kita dengarkan dulu pernyataan Pak Jokowi. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Jadi Anda di mana, Bung Kodari? Anda yang mau menjilat atau mau menjerumuskan Pak Jokowi? Saya mau menyelamatkan Indonesia dari potensi konflik berdarah pada tahun 2024 yang akan datang. Emang masih relevan di 2024? Jangan-jangan kan sudah gabung Pak Prabowo, sudah di kementerian, kemudian Pak Jokowi udah nggak ada masalah lagi. Iya, tetapi kita melihatnya nggak bisa pada situasi sekarang ini. Potensi konflik itu terbesar nanti pada saat pemilu. Karena pada saat pemilu nanti orang pada akan terpecah dalam kubu-kubu, lalu dengan kondisi di mana politik identitas sekarang ini menjadi sesuatu yang begitu dominan ya, dan pertarungan politik yang kita lihat sekarang ini selalu diarahkan kepada nasionalis dan calon Islam begitu. Jadi saya melihat proyeksinya nanti kalau bukan Jokpro 2024, konfliknya akan terlalu berat dan akan menyebabkan apa yang saya sebut sebagai promoting to violence. Gitu. Nah, bukunya itu ada, gitu. Tapi yang baca buku promoting to violence ini memang nggak banyak, gitu. Jadi maksudnya saya nggak tahu nih Bung Noel baca buku apa enggak. Tapi Anda setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kodari? Argumentasi itu menurut saya tidak mendasar ya, karena tidak ada karena pemilu sebuah negara pecah. Dinamika itu selalu ada dalam setiap event pemilu dimanapun di negara manapun. Tapi ketika itu dijadikan sebuah argumentasi bahwa akan hancur Indonesia, itu tidak mungkin. Inilah antara pendukung ideologis dan pendukung pragmatis. Kita aktivis yang pendukung ideologis, bahwa kami akan selalu mendukung cita-cita kami. Tidak akan merubah terhadap cita-cita yang pernah kita kawal di era 98 itu, yang pernah kita perjuangkan. Nah, Kodari ini aktivis yang menurut kita pragmatis sekali. Karena kita melihat dia tergantung situasi politik, kalau kita tidak. Kita tergantung situasi politik, maksudnya gimana nih? Ya hari ini kan tren politiknya mungkin karena Bung Kodari ini aktivis lembaga survei yang memahami situasi politik yang bisa berubah-berubah. Jadi kita tetap punya konsistensi bahwa perjuangan ideologis yang pernah kita perjuangkan tidak akan pernah kita ubah. Karena berkaitan dengan 3 periode itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita yang pernah kami perjuangkan. Makanya ide sesatnya Bung Kodari ini disudahilah. Karena ini bahaya. Karena gini Bung Kodari, kami mendukung Jokowi bukan mendukung kekuasaannya, tapi kita mendukung cita-cita Pak Presiden. Berkaitan dengan Indonesia sentris, kemudian nawacita dan sebagainya.
Noel terlalu sombong ketika mengatakan bahwa dia pendukung ideologis dan saya adalah pragmatis, ya. Orang harus punya ideologi, tapi harus punya kesadaran terhadap realitas di lapangan. Saya ini pendukung ideologis NKRI harga mati. Ideologi saya adalah merah putih, dan saya tidak mau memberikan ruang kepada kekuatan yang akan merusak NKRI. Nah, Bung Immanuel ini tanpa sadar sebetulnya sedang membuka ruang bagi kekuatan-kekuatan yang akan mengganggu NKRI. Di mana misalnya? Anda bisa jelaskan? Membuka ruang bagi oknum-oknum atau kekuatan-kekuatan yang bisa merusak NKRI. Kita tahu bahwa pertarungan antara Prabowo dan Jokowi selama ini, dan itu sebetulnya bisa siapa saja, misalnya di Prabowo dengan Anies Baswedan, ya, atau katakan antara Prabowo dengan Ganjar, itu nanti akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok seperti 2019. Ya, yang memberikan cap kepada calon presiden sebagai calon Islam, ya. Noel ini sedang membuka ruang, ya, dan kasih jalan kepada kelompok-kelompok yang akan menggunakan label-label agama dalam pemilu 2024 yang akan datang, gitu loh. Nanti kalau muncul kekuatan-kekuatan seperti itu di tahun 2024, ya, dan kemudian itu menimbulkan tumpahan darah, tolong diingat ya, yang tanggung jawab itu namanya Immanuel Ebenezer. Tunggu sebentar, Bung Kodari. Ini, saya akan pertanggungjawabkan dalam sejarah itu. Gini, Bung Kodari. Saya punya keyakinan. Bung Noel, nanti saya beri kesempatan. Yang kedua, ya, kacamata saya adalah polarisasi ekstrim, potensi konflik. Ya, mohon maaf. Immanuel pakai kacamata demokrasi. Demokrasi pun demokrasi sempit. Ya, kenapa? Karena dia membatasi konsep demokrasi itu kepada 2 periode saja, gitu loh. Loh, demokrasi itu dalam buku teks mana 2 periode? Kagak ada, bos. Ya, Bung Noel, tidak ada pembatasan 2 periode, 3 periode. Tadi Bung Kodari mengatakan nggak ada formula bakunya. Jadi apa salahnya dengan itu? Anda bisa menjawab itu. Kesalahannya karena melanggar konstitusi. Karena konstitusi kita membatasi kekuasaan kepresidenan, kekuasaan eksekutif 2 periode. Itu. Karena kita punya pengalaman traumatik terhadap sejarah gelap bangsa ini berkaitan dengan Orde Baru. Orde Baru mengawal kekuasaannya berperiodik-periodik yang akhirnya apa? Membuat kesengsaraan bangsa ini. Bangsa ini terpuruk dengan apa? Dengan haus kekuasaan itu sendiri tanpa ada sebuah batasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dan Kodari sadar itu sebetulnya. Oke, Bung Kodari, saya ingin tanya kepada Anda, Bung Kodari. Sebentar, Bung Kodari. Saya ingin tanya kepada Anda. Karena alasan Anda ketika dilanjutkan 2024 maka akan ada potensi perpecahan dengan label-label agama. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi di 2029? Katakanlah 3 periode disetujui. Jangan-jangan 3 periode akan bertambah 1 lagi. Dan terus 1 lagi dengan alasan yang sama. Dalam waktu 5 tahun, ya, kita masukkan jin yang namanya politik identitas ini kembali ke dalam botol, ya. Kotak Pandora, ya, politik identitas yang terlanjur keluar ini, kita punya waktu untuk kita masukkan. Pertanyaan sederhana, bagaimana ketika alasan itu, katakanlah kita sudah 3 periode nih disetujui amandemen dan lain sebagainya, lalu alasan itu digunakan kembali untuk menambah 1 periode lagi menjadi 4 periode di 2029 dengan alasan yang sama. Kembali kepada pelaku politik, gitu loh. Pelaku politik itu tidak berada di ruang hampa, gitu loh. Mereka akan berinteraksi, mereka akan melihat situasi dan kondisi. Kalau urgennya ada, mereka akan mendukung. Kalau urgennya nggak ada, mereka akan mendukung. Baik, silakan. Itu saja jawabannya. Bung Noel. Artinya argumentasi Kodari berkaitan dengan bencana 2024, ya kemungkinan bencana 2029 ada lagi dong. Berarti 2034, 3 berapa masih ada lagi dong. Artinya nggak gini, Bung Kodari. Kekuasaan itu tetap harus dibatasi, jangan. Kita punya kesepakatan yang namanya konstitusi. Konstitusi adalah alat tertinggi untuk membatasi kekuasaan. Jangan masuk dalam logika-logika yang sesat lah. Jangan masuk ke logika yang sesat. Kita tidak mau, Bang. Iya, saya berkali-kali melihat Kodari ini selalu menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang menakutkan gitu loh. Tidak punya optimisme. Dan ini bahaya. Enggak, kita sebagai anak bangsa harus membuat optimisme dong. Bahwa demokrasi ke depan ini akan lebih baik. Bukan menakutkan. Gimana kualitas Kodari yang seperti ini kok menakutkan, tidak ada optimisme. Gini, Jokowi itu punya optimisme buat bangsa ini ke depan. Oke, Bung Kodari silakan. Potensi apapun itu selalu ada. Silakan Bung Kodari. Potensi yang sekecil apapun itu selalu ada. Potensi konflik, potensi kerusuhan selalu ada. Tapi kalau kita punya optimisme, mari kita narasikan optimisme itu dong. Pesan-pesan yang terima kasih Bung Noel. itu. Saya ingin tanya,
soal rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 PPHN, ya, pokok-pokok haluan negara, dan juga soal wewenang DPD yang akan diubah. Apakah ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak menurut Bung Kodari, dan dilanjutkan dengan amandemen karena saya menyadari perubahan masa jabatan presiden? Untuk bisa Jokowi Prabowo itu harus ada amandemen. Saya menyadari betul. Oke. Gitu loh, harus ada amandemen. Jadi Anda mendorong amandemen, bahkan bukan hanya 2 itu ditambah dengan penambahan masa jabatan. Walaupun kami fokusnya kepada masyarakat, karena kami ingin agar kesadaran mengenai polarisasi ekstrim ini dan solusinya itu sampai ke masyarakat Indonesia. Oke. Soal rencana amandemen, Bung Noel, apakah harus dilanjutkan? Tidak, meskipun tidak membahas masalah masa jabatan presiden. Persoalan amandemen itu hak konstitusi parlemen lah ya. Tapi ketika itu kepentingannya adalah bicara kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik yang sesat atau apalagi sesat, saya rasa tidak ada urgensinya buat rakyat ini. Amandemen ini kan berkaitan dengan juga peran DPD dan sebagainya. Itu biarkan mereka, itu kepentingan mereka. Tapi kepentingan rakyat ada nggak di situ? Kalau selama itu ada kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa ini, silakan aja. Pertanyaan terakhir saya, Anda yakin bahwa Presiden Jokowi tidak mau 3 periode? Sangat tidak mau. Kita berkali-kali diskusi, Presiden tegaskan tidak mau. Anda sempat berbicara dengan Presiden secara langsung soal ini? Sangat cepat. Bisa dikonfirmasi diskusi kita dengan Presiden. Gini, Bung Kodari, kasih kesempatan saya bicara dulu, kita jelaskan bahwa Presiden berkali-kali menyampaikan ke kita sebagai pendukungnya, saya tegaskan saya tidak mau 3 periode. Terakhir, Bung Kodari, Anda percuma mendorong karena Pak Jokowi nggak mau. Jadi beliau ini naif. Kenapa? Berpikir elit politik itu akan dalam tanda kutip baik-baik saja. Enggak. Yang kedua, memang dalam buku Promoting to Violence, Jack Steyer sudah mengatakan ada 2 variabel promoting to violence. Pertama itu primordial sentiment alias politik identitas. Yang kedua ada elite persuasion. Gitu. Nah, kita nggak boleh naik sama elit ini gitu loh. Apapun perdebatannya nanti kita akan cermati ke depan seperti apa. Tentu ini masih akan terus bergulir antara pendukung dan juga yang menolak terkait dengan rencana penambahan masa jabatan presiden. Meskipun kita bicara soal penambahan masa jabatan presiden, bolanya bukan di presiden tapi ada di parlemen. Terima kasih Bung Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, dan Jokpro dengan salamnya Bung Kodari. Terima kasih Bung Kodari, terima kasih Bung Noel, sehat selalu. Saudara, saya akan tunjukkan pada Anda ada sejumlah proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi COVID-19 karena anggarannya dialokasikan untuk menangani atau fokus kepada penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah saya akan menelisiknya eksklusif